lagi dipimpin oleh orang-orang yang sembunyi di balik kepalsuannya. Indonesia tidak bisa lagi dipimpin oleh orang-orang yang dia bilang dia figur sederhana, tetapi dia ternyata bodoh. Sederhana dan bodoh itu bisa masuk dalam satu padanan kata, tapi dia berbahaya kalau masuk dalam politik. Ya, pemimpin politik itu memerlukan orang yang berpikir kompleks, kemampuan menganalisanya tinggi, ya kan? Politisi Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Fachri Hamzah, akhirnya mengungkapkan alasan kenapa sekarang dirinya mendukung mega proyek pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara di Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Padahal sebelumnya, ia paling getol menentang rencana pembangunan proyek tersebut. Ia mengatakan, dulu waktu IKN saya tentang, belum ada Rp1 pun anggaran APBN yang dikucurkan. Sekarang sudah puluhan, bahkan mungkin menuju ratusan triliun dana APBN disalurkan. Sekarang, pembangunan IKN tidak bisa dibatalkan dan harus diteruskan, sebab itu semua uang rakyat. Teori keuangan negara itu sangat dasar dan berlaku di semua tempat. Intinya, uang negara adalah uang rakyat. Proyek negara tidak boleh mangkrak karena yang rugi rakyat. Nah, bagi calon presiden yang mau membatalkan IKN, tunjuk tangan. Atau sekarang minta audit dulu deh. Minta audit, sebab ini baru lingkungan aja sudah 185 triliun. Bagaimana dengan audit lainnya? Pelanggaran setorannya ini itu dan seterusnya itu. Periksa semua. Katanya KPK hebat, tadi diceritakan pelanggaran ini, pelanggaran itu. Diam kok, nggak ada satupun tersangka. Ini nggak disetor, itu nggak disetor. Yang ada kerugiannya negara aja deh, nggak ada yang ngurus. Tapi begitu ada hakim copet 10 juta, jaksa 20 juta, ribut satu kampung, satu negara gitu. Tapi ini rugian triliunan tuh nggak ada yang ngurus. Kita ini kan kayak dibohong-bohongin aja, dihibur-hibur gitu, supaya senang gitu loh. Asa orang Indonesia nggak ada bisa main di Wall Street. Bego amat nih bangsa, nggak ada orang jago di sana. Banyak lah. Ada orang kampung aja yang kurang gizi bisa juara dunia kok. Apalagi yang lahir di Jakarta gizinya bagus. Ini yang Jakarta ini kan yang pakai jas, pakai dasi, main di Wall Street dong. Ambil tuh saham. Fachri menekankan, kalau pakai uang negara untuk kegiatan umum, maka kegiatan itu tidak boleh partisan, tapi netral. Tapi kalau mau pakai uang pribadi atau uang partai, maka acara itu boleh dimanfaatkan untuk partai dan politisi partai tersebut. Diketahui, keputusan Indonesia untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke ibu kota Nusantara menjadi sorotan media dunia. Berbagai kesulitan di balik pemindahan besar-besaran itu menjadi sorotan. CNBC Internasional menuliskan dalam judulnya bahwa langkah pemindahan itu tidak akan mudah seperti yang diperkirakan. Media asal Amerika Serikat itu melaporkan bahwa kesulitan pertama akan didapatkan dari 1,9 juta ASN yang akan pindah ke lingkungan baru. Masyarakat perlu tertarik untuk datang ke tempat baru. Pertama-tama mereka perlu melihat infrastruktur yang kuat seperti sekolah, rumah sakit, dan fasilitas perumahan, atau mereka tidak akan tertarik untuk pindah ke sana. Masalah kedua kemudian muncul dari segi pendanaan. Pembangunan Nusantara diperkirakan menelan biaya sekitar 35 miliar US dollar. Namun pemerintah hanya berkomitmen untuk menginvestasikan 20% dari dana yang dibutuhkan. Pemerintah Jokowi berharap sisa 80% pendanaan akan berasal dari investor asing. Namun ada keraguan untuk menyalurkan dana ke proyek tersebut, dan hal ini dapat semakin menggagalkan kemajuan pembangunan IKN. Ekonom di Maybank Investment, Ju Yili mengatakan bahwa ada langkah konkret yang perlu dilakukan pemerintah dalam menarik investasi yang lebih besar menuju IKN. Tidak akan mudah bagi pemerintah untuk mendapatkan 80% investasi asing, kecuali pemerintah dapat memberikan bukti kelayakan Nusantara dan jaminan bahwa proyek tersebut akan terus berlanjut, bahkan jika pemerintah baru mulai menjabat tahun depan. Anggaran infrastruktur negara itu telah menurun sejak tahun 2017 ketika mencapai puncaknya sebesar 2,8% PDB, namun turun menjadi 1,9% PDB tahun lalu. Bruno Lenvin, Presiden Smart City Observatory di AMD Business School mengatakan, investor dari Asia Pasifik perlu mengambil inisiatif dalam berinvestasi di IKN. Pasalnya, Asia Pasifik merupakan wilayah yang menonjol, sehingga bila investor dari wilayah itu telah masuk, investor dari area lain akan mengikuti. Investor itu seperti domba, mereka suka pergi kemanapun orang lain pergi. Ini adalah keputusan sektor publik dan merupakan suatu yang perlu diumumkan oleh presiden. Jadi setidaknya mereka yang membicarakannya harus menaruh uang mereka di mulut mereka. Sementara itu, surat kabar berbahasa Inggris tertua di Jepang, The Japan Times, menyoroti rencana ambisius Presiden Jokowi membangun ibu kota negara Nusantara.
Melalui Japan Stamp, media tersebut menuliskan bahwa ambisi tersebut berantakan. Tulisan itu mengilustrasikan Nusantara adalah kota metropolitan modern yang klasik, terletak di tengah kota hujan yang luas dengan kantor-kantornya yang gemerlap, bus listrik, dan penduduk yang produktif secara ekonomi. Setidaknya itulah yang digambarkan oleh brosur pemerintah. Apa yang tidak pemerintah tunjukkan dengan jelas adalah dari mana pemerintah akan menemukan 35 miliar dolar Amerika atau setara 530 triliun rupiah. Dengan hanya 18 bulan tersisa di masa jabatan terakhir, Presiden Jokowi masih secara agresif mendekati investor internasional untuk membiayai 80% proyek. Lalu orang bertanya, apa sebetulnya yang terjadi di dalam 2 hari yang lalu? Yang beredar di media massa dan di pers dan di sosial media itu hanya potongan 8 menit pidato saya. Padahal itu pidato panjang tuh. Jadi sengaja orang hanya mau ambil itu bahwa Jokowi itu bajingan tolo. Sebelumnya saya terangkan bahwa Jokowi pergi ke Cina dan mengobral IKN, bahkan disuruh pilih mau bikin apa, Anda yang atur IKN itu. Pajak diistimewakan segala macam. Jadi menurut saya Jokowi menjual negara. Itu namanya bajingan. Kan itu kan konteksnya kan. Soal IKN dan semua hal yang lain. Tapi intinya itu yang saya ucapin di situ. Jadi kalau dibilang bahwa saya menghina presiden, memang saya menghina presiden, bukan Jokowinya. Karena kebijakan menjual negara itu bukan dari Jokowi, tetapi dari dia sebagai kepala negara. Kepala negara menjual negara. Logikanya begitu. Dapat poinnya ya. Jadi saya mengkritik atau sebetulnya mencaci, nggak ada soal. Kepala negara, bukan kepala keluarga yang namanya sama Jokowi itu. Presiden berharap itu akan meningkatkan perekonomian Indonesia, memukimkan kembali jutaan orang dari Jakarta yang terancam tenggelam, dan memperkuat warisan alias legasi Jokowi sendiri. Ada 3 kandidat pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan berkontestasi di Pilpres 2024 nanti. Mereka masing-masing adalah Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka yang didukung oleh Koalisi Indonesia Maju. Pasangan Prabowo Gibran sudah secara tegas akan melanjutkan legasi atau warisan Presiden Jokowi, yang salah satunya adalah mega proyek IKN Nusantara bila terpilih nanti. Selanjutnya, ada Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan pendukung utamanya adalah PDIP, bakal memprioritaskan program hilirisasi industri di Indonesia, juga mega proyek IKN. Hal tersebut termuat dalam dokumen visi misi pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Sementara pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Caimin yang didukung Koalisi Perubahan untuk Persatuan, kendati tidak secara terang-terangan, namun Amin mengabaikan pembangunan proyek ambisius Presiden Jokowi tersebut. Buktinya, pasangan ini tidak mencantumkan IKN Nusantara di dalam 148 halaman visi misi Amin.